Saudara, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, pengertian yang daripada Allah sendiri, supaya kami boleh mengerti, memahami firman-Mu, dan biarlah kami juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami serahkan setiap pemberitaan firman ini ya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan Agustus. Sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang yang berkaitan dengan bangsa ya. Saudara, kita bersyukur setiap hari kita terus dipeliharakan oleh Tuhan. Dan hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan. Tema hari ini yaitu panggilan berkarya bagi bangsa. Ya, ada beberapa bagian firman Tuhan yang berkaitan dengan tema ini, tetapi kita hanya akan membaca satu bagian saja. Saya ambil dari Kitab Nehemia pasal yang pertama, ayat 1 sampai pasal yang kedua ayat 4. Saya hanya akan membacakan beberapa ayat saja. Nehemia pasal pertama ayat 1 sampai ke 4. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ayat 11, ya Tuhan berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu ini berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Pasal kedua ayat 1, pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada Raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan Raja, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang panggilan, di dalam Alkitab panggilan seringkali merujuk kepada inisiatif Allah untuk membawa orang datang kepada Kristus dan berpartisipasi di dalam pekerjaan penebusan Kristus di dalam dunia. Saudara, dalam Roma 1 ayat 6 dikatakan, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kemudian Roma 8 ayat 28 di bagian terakhir dikatakan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, sebagai orang percaya, khususnya kita sebagai murid-murid Kristus, kita mengalami panggilan. Pertama-tama panggilan menjadi milik Kristus. Panggilan untuk masuk ke dalam keselamatan yang sudah dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus. Semua kalau kita lihat itu berawal dari Allah. Allah yang pertama-tama mendamaikan kita dengan dirinya melalui Kristus, kemudian mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada setiap kita. Itu artinya saudara, Allah mendamaikan dirinya dengan dunia, dengan kita, tanpa memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Dan setelah kita diperdamaikan, setiap manusia juga dipercayakan pelayanan pendamaian itu. Nah saudara, panggilan menjadi murid Kristus, menjadi milik Kristus, itu menjadi awal dan terutama bagi kita untuk meresponi panggilan-panggilan yang lain dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, setelah kita dipanggil menjadi milik Kristus, orang percaya juga dipanggil untuk berdampak bagi dunia di sekelilingnya melalui karya yang dikerjakannya. Entah itu bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang menjadi rekan kerja kita, atau bagi lingkungan sekitar kita, dan terlebih lagi menjadi berkat bagi bangsa kita. Saudara, orang Kristen dipanggil itu bukan hanya untuk berdiam diri. Ketika kita sudah
menerima panggilan menjadi milik Kristus. Tuhan mau kita menjadi orang-orang Kristen yang berdampak. Hasil dari diri yang sudah mengalami transformasi daripada Allah sendiri. Saudara, dengan kata lain bahwa orang percaya itu dipanggil untuk berkarya. Secara khusus bahwa karya atau pekerjaan kita harus menjadi bagian integral dari partisipasi kita di dalam Kristus itu sendiri. Saudara, ketika Allah memanggil kita, Dia bukan hanya Allah yang sekedar memanggil kita kemudian hanya duduk memperhatikan kita. Tidak seperti itu, saudara. Karena Ia terlebih dahulu sudah melakukannya bagi kita. Ia sejak semula adalah Allah yang berkarya. Kalau kita perhatikan di Kejadian 1 ayat 1 itu dimulai dengan Allah menciptakan langit dan bumi dan kemudian segala isinya. Sampai pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Saudara, dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dituliskan begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, ketika Allah menempatkan manusia di Taman Eden, Allah juga memberikan mandat lain kepada manusia itu. Di dalam Kejadian 2 ayat 15 memberitahukan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, 6 hari Allah melakukan karya dan karya penciptaan. Dan apa yang diciptakannya semua baik adanya. Saudara, bukan hanya berhenti di dalam karya penciptaannya. Allah masih berkarya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang Allah kerjakan? Allah melakukan karya penebusan. Dan sampai hari ini Allah terus memeliharakan ciptaannya. Saudara, karya penciptaan Allah itu mendasari seluruh kreativitas dan karya-karya lainnya di dalam alam semesta ini. Kemudian karya penebusan Kristus, kita lihat bahwa itu tidak hanya terbatas di dalam masalah penginjilan, tetapi mencakup segala sesuatu yang diperlukan untuk membuat dunia ini sebagaimana yang Allah inginkan. Saudara, karya penebusan itu terjadi selaras dengan karya penciptaan. Saudara, karya pekerjaan penebusan ini tidak menggantikan pekerjaan penciptaan yang sudah dikerjakan Allah. Tetapi keduanya ini berlanjut, dan sebagai orang Kristen yang sudah dipanggil menjadi milik Kristus, kita juga diperintahkan untuk berpartisipasi di dalam kedua hal ini. Nah, saudara, kita harus menyadari bahwa Tuhan menciptakan kita manusia untuk bekerja. Dan bahwa Dia memerintahkan manusia untuk bekerja. Di awal Alkitab, Tuhan membangun pekerjaan itu ke dalam esensi kemanusiaan. Dia menciptakan manusia dikatakan seturut gambar dan rupanya, menurut citranya sendiri, dan Dia sendiri adalah pekerja. Saudara, Allah menempatkan Adam di taman untuk tujuan mengerjakannya, untuk mengelola taman itu. Bahkan saudara, di bagian Alkitab lain Tuhan memerintahkan semua orang untuk bekerja. Misalnya di dalam Keluaran 20 ayat 9, di situ dikatakan 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Di dalam 2 Tesalonika di dalam perjanjian baru dikatakan, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara, berdasarkan ayat-ayat ini kita bisa mengatakan bahwa kita terpanggil untuk bekerja. Dan kita memahami bahwa di dalam pengertian terpanggil ini sebenarnya berarti kita diciptakan, kita diperintahkan untuk bekerja. Saudara, Tuhan menciptakan kita sebagai pekerja dan Dia memerintahkan kita untuk bekerja. Mungkin sulit bagi kita untuk menentukan pekerjaan tertentu yang mungkin Tuhan mau kita kerjakan, mungkin mau kita lakukan. Tetapi tidak ada keraguan bagi kita bahwa siapa diri kita ketika kita diciptakan Allah. Allah mau kita menjadi manusia-manusia yang bekerja atau berkarya di tengah dunia ini. Nah, saudara, ketika orang Kristen bertanya tentang panggilan bekerja, biasanya bertanya,
seperti ini. Apakah Tuhan memanggil saya untuk pekerjaan, untuk profesi, atau pekerjaan tertentu? Apa yang mau Tuhan saya lakukan? Panggilan pekerjaan saya apa? Saudara, pertanyaan ini penting karena apapun yang kita lakukan itu penting bagi Tuhan. Tetapi jauh daripada itu harus kita pahami juga bahwa ketika Tuhan memerintahkan kita untuk bekerja, untuk berkarya, itu tidak hanya sebatas pekerjaan atau profesi tertentu yang kita kerjakan seperti yang Bapak Ibu Saudara dan kita kerjakan hari ini. Mungkin ada yang hari ini yang bekerja sebagai pedagang, pengusaha, karyawan, ada guru, ada dokter dan sebagainya. Bahkan para hamba Tuhan memiliki panggilan khusus untuk melayani di gereja. Nah saudara, pelayanan itu hanyalah salah satu elemen di dalam kehidupan umat manusia. Allah memanggil kita untuk menjadi milik Kristus di dalam setiap elemen kehidupan kita. Nah seperti dikatakan di dalam Kolose Pasal 3 ayat 17 mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Nah saudara, itu memberitahukan kepada kita bahwa panggilan bagi Allah bagi kita berkarya itu bisa lebih luas. Tidak hanya terikat kepada satu profesi saja. Tidak hanya terbatas pada pekerjaan di mana kita mendapatkan bayaran. Tidak saudara, tetapi semua yang kita lakukan, karya kita, itu termasuk segala sesuatu yang kita lakukan yang berdampak baik bagi lingkungan sekitar kita. Dan yang lebih luas lagi berdampak bagi bangsa kita. Nah saudara, ketika kita mendengar bahwa kita juga dipanggil untuk berkarya bagi bangsa, kira-kira apa yang saudara pikirkan? Apakah saudara pernah berpikir, untuk apa saya dilahirkan di tengah bangsa ini, di negara ini? Apa yang bisa saya lakukan untuk bangsa ini? Atau mungkin ada yang berkata begini, apa itu berkarya bagi bangsa? Apa yang bisa saya lakukan untuk bangsa? Harusnya negara yang melakukan sesuatu untuk saya. Apalagi di dalam kondisi pandemi saat ini saudara, kita melihat bahwa setiap orang, banyak orang mengalami kesusahan hidup termasuk orang Kristen. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Mungkin kita berkata, cukuplah kalau saya sampai hari ini bisa bertahan hidup. Cukup, saya sudah nyaman dengan kondisi yang saya alami hari ini. Saudara, saat kita dipanggil untuk berkarya atau melakukan sesuatu bagi bangsa, itu mungkin akan mengganggu zona nyaman kita. Selama ini kita merasa sudah puas, saya sudah bekerja, saya sudah melakukan apa yang seharusnya saya sebagai manusia. Tetapi sekali lagi ada panggilan yang melampaui hanya sekedar pekerjaan kita. Saudara, panggilan berkarya bagi bangsa. Panggilan yang mungkin jarang kita pikirkan. Tetapi ketika Tuhan mengatakan kita dipanggil juga untuk berkarya bagi bangsa, bagaimana kita meresponi hal ini saudara? Dalam kondisi yang kita alami sekarang, apakah kita memang sama sekali tidak bisa berbuat apapun untuk bangsa ini? Di dalam kitab Nehemia yang sudah kita baca tadi, kita melihat seorang tokoh Nehemia. Nehemia itu siapa? Dari yang kita baca kita tahu bahwa di ayat 1 diketahui bahwa Nehemia adalah anak Hakalia. Kemungkinan dia itu berasal dari suku Yehuda. Nehemia sendiri lahir di Babel, ya. Dia tidak lahir di tanah kelahirannya. Dia kemudian dibesarkan, tinggal dan bekerja di Persia, saudara. Waktu itu ketika bangsa Israel berada di dalam pembuangan ke Babel, satu waktu Babel kemudian ditaklukkan oleh Persia. Nah saudara, Nehemia bekerja dan tinggal di istana Persia pada waktu itu. Dikatakan dengan jelas bahwa pekerjaannya pada waktu itu adalah sebagai juru minuman raja. Sebagai pengurus atau juru minuman raja, Nehemia mencicipi lebih dahulu anggur yang harus diminum oleh raja. Saudara, ini berarti bahwa Nehemia adalah orang yang paling dipercaya dan dia hidup dekat dengan raja. Saudara, Nehemia punya posisi yang nyaman. Dia hidup di dalam kemakmuran. Dia menjalani kehidupan yang sangat baik, saudara. Tentunya kalau kita lihat kondisi ini, kehidupan Nehemia agak kontras dengan kehidupan bangsanya di Yerusalem pada waktu itu.
Kondisi di Yerusalem pada waktu itu hancur dikatakan. Tembok-temboknya sudah rusak. Gerbangnya dibakar musuh dan rakyat hidup menderita. Nah saudara, ketika Nehemia mendengar berita ini, dikatakan ia duduk menangis dan berkabung di situ. Selama berhari-hari, itu dikatakan di situ, dia berkabung di situ. Hatinya digerakkan oleh berita itu dan kenyamanan yang dia jalani selama itu tidak lagi menjadi prioritas. Hatinya terpanggil untuk melakukan sesuatu bagi bangsanya. Hati Nehemia pada waktu itu lebih cenderung untuk melakukan apa yang menjadi beban yang Allah letakkan di dalam dirinya. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kenyamanannya, di dalam kemakmurannya, Nehemia tidak melupakan bangsanya. Ia bersedia meninggalkan kehidupan mewah dan pergi ke Yerusalem demi membangun kembali tembok Yerusalem. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Nehemia merasakan panggilan, menerima panggilan Tuhan untuk bangsanya, apa yang Nehemia lakukan? Apa yang kita baca tadi memberitahukan kepada kita, hatinya hancur mendengar kondisi Yerusalem. Dan itu membuatnya berlutut di hadapan Allah. Ia berdoa. Saudara, dia melakukan persis apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Nehemia berseru kepada Allah di dalam doanya dengan sepenuh hati. Dan kita melihat kalau baca dari ayat 4 sampai 11 itu, dia menaikkan doa yang luar biasa. Dia menaikkan doanya dengan satu kesungguhan hati. Dia berdoa dengan passion, saudara. Dia berdoa tidak hanya sekedar berkata-kata, tetapi apa yang dilakukan dia juga berpuasa. Ini menunjukkan kesungguhannya berdoa bagi bangsanya pada waktu itu. Di dalam doanya ada hal yang menarik. Dia mengakui dosa dirinya, dosa kaum keluarganya, bahkan dosa bangsanya. Saudara, seringkali kita lupa. Kadangkala hal yang terjadi seringkali karena dosa kita. Tetapi Nehemia dia tidak hanya memahami kebaikan Tuhan, tetapi dia juga memahami keberdosaan mereka dan bersedia mengakuinya. Di situ di dalam doanya Nehemia mengharapkan Tuhan melakukan sesuatu karena dia percaya pada firman Tuhan. Dia percaya pada kuasa Tuhan. Dan setiap kata-kata doa yang diucapkannya itu diucapkan dengan penuh iman. Karena dia yakin Tuhan akan memberikan keberhasilan kepadanya dan jalan keluar bagi bangsanya. Saudara, ketika kita melihat di pasal 2 ayat 1 dan 2 yang sudah dibacakan tadi, saudara. Kita melihat kalimat terakhir, lalu aku menjadi sangat takut. Saudara, mengapa Nehemia takut? Pada waktu dia menghadap raja dengan muka yang sedih, dengan muka yang muram. Dan ketika raja bertanya kepada dia, mengapa wajahmu muram meskipun kamu gak sakit? Lalu Nehemia menjadi sangat takut. Saudara, bukankah Nehemia adalah orang yang dekat dan dipercaya oleh raja? Kenapa dia masih takut? Seorang pastor bernama Russell Brownwood berkata, itu yang dia hadapi itu adalah atasan Nehemia, yaitu Raja Artasasta, yang sebelumnya telah menghentikan pekerjaan untuk membangun kembali Yerusalem. Nah, selain itu Artasasta bukanlah orang baik. Dia pernah membunuh saudaranya sendiri untuk mendapatkan tahta. Nah, saudara, kalau kita lihat profilnya Raja Artasasta, Nehemia saat itu sedang berhadapan dengan raja yang tidak mudah. Dia mungkin bisa melakukan sesuatu yang menentang perintah raja dan itu bisa menjadi alasan bagi raja untuk memenggal kepala Nehemia. Maka tidak heran Nehemia menjadi takut. Tetapi Tuhan bekerja di dalam hidup Nehemia. Tuhan telah menempatkan Nehemia pada waktu yang tepat, kemudian di tempat yang tepat untuk berkarya bagi bangsanya. Dan kita melihat di dalam faktanya, Tuhan memakai Raja Artasasta untuk membantu menyediakan semua yang dibutuhkan Nehemia untuk berangkat ke Yerusalem dan melakukan pembangunan itu. Tuhan bekerja di dalam kehidupan Nehemia dan dia juga bekerja di dalam situasi kita pada hari ini. Saudara, Tuhan ingin menggunakan, memakai keadaan kita untuk berbuat sesuatu bagi bangsa kita.
Apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk negara ini? Tempat di mana kita dilahirkan, kita dibesarkan, kita bekerja. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau pada waktu itu Nehemia hanya mendengar dari jauh kondisi bangsanya, dan dia tergerak ketika Tuhan memanggil dia untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Bagaimana dengan kita? Kondisi bangsa kita bukan kita dengar jauh, bukan. Kondisi bangsa kita itu terpampang jelas di depan mata kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita peduli? Apakah kita masih berpikir, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan pejabat pemerintahan. Urusan bangsa ya urusan bangsa, nggak ada kaitannya dengan saya. Saya tidak punya kuasa atau jabatan untuk melakukan sesuatu bagi bangsa ini. Saudara, benarkah demikian? Ada hal yang harus dan yang sangat bisa kita lakukan. Bahkan yang bisa dilakukan oleh setiap murid Kristus. Dari yang paling kecil sampai yang paling muda. Hal yang bisa dan sangat bisa kita lakukan. Seperti yang Nehemia lakukan. Yaitu berdoa bagi bangsa. Secara khusus kita berdoa bagi pemerintah kita. Rasul Paulus juga mengingatkan kita di dalam 1 Timotius pasal 2 khususnya di ayat yang kedua mengatakan bahwa kita harus berdoa untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Saudara, kita perlu ingat bahwa ketika Paulus menuliskan bagian ini, dia sedang berada di bawah pemerintahan seorang raja, yaitu Nero. Saudara, kita tahu Raja Nero adalah raja yang sangat anti kekristenan, seorang raja yang sangat kejam. Tetapi Paulus mendesak orang-orang Kristen untuk berdoa bagi dia. Paulus berdoa bagi orang ini, raja ini yang pada akhirnya raja inilah yang akan mengakhiri hidupnya. Saudara, di sini kita melihat bagaimana karya kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen itu melampaui keluarga kita, melampaui tempat kerja kita, bahkan melampaui orang-orang sekeliling kita, dan itu menjangkau bangsa. Kita perlu ingat bahwa karya salib Kristus juga menjangkau setiap orang. Sekali lagi, ketika kita dipanggil menjadi milik Kristus, Allah mau kita juga berdampak bagi orang banyak, bagi banyak hal di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu bertanya, haruskah saya berdoa untuk orang ini atau orang ini, saudara. Firman Tuhan katakan bahkan ketika orang itu adalah musuhnya kita, orang itu menjadi musuhnya Tuhan, mereka pun termasuk di dalam kehidupan doa orang percaya. Ketika kita berkata berdoa bagi pemerintah kita, seringkali kita berpikir, yang ini sudah bobrok, yang ini sudah begini. Untuk apa saya berdoa bagi mereka? Saudara, dalam ayat 2, Paulus secara spesifik di dalam 1 Timotius 2 ayat 2 itu, Paulus secara spesifik menghubungkan doa dengan negara. Ketika negara dipisahkan dengan gereja, itu bukan berarti bahwa gereja atau orang Kristen, orang percaya tidak lagi memiliki kepedulian terhadap negara atau tidak memiliki pengaruh terhadap bangsanya. Yeremia di dalam pasal 29 ayat 7 mengingatkan kepada kita, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Saudara, salah satu motif kita berdoa bukan hanya karena kita diperintahkan untuk berdoa, tetapi karena kita menginginkan kedamaian sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang tenang dan damai di dalam segala kesalehan kita. Saudara, ketika kita berdoa, jika semua berjalan dengan baik dengan mereka yang memerintah, bukankah kita juga bebas untuk mengejar hal-hal tentang Allah? Bukankah kita juga bebas untuk bersaksi tentang kuasa Kristus yang menyelamatkan itu? Saudara, Theophilus dari Antioquia pernah menulis seperti ini. Kehormatan yang saya berikan kepada kaisar jauh lebih besar. Tetapi saya tidak akan menyembah dia. Saya akan berdoa untuknya karena ditunjuk oleh Allah.
Saudara Calvin juga pernah berkata, ketika kita membenci orang-orang yang akan dimuliakan Allah, itu sama seperti kita membenci Dia, yaitu Allah. Saudara, itu yang saya katakan tadi. Ketika kita tidak suka, misalnya dengan pemerintah ini, dengan pemerintah itu, orang ini, orang itu, kita ingat siapa mereka. Mereka adalah wakil Allah di tengah-tengah bangsa kita. Saudara, kita juga mungkin tidak tahu siapa orang yang harus kita pilih untuk duduk di dalam satu pemerintahan. Kita tidak tahu kita harus berdoa untuk siapa. Tetapi Paulus menjelaskan kepada kita, kita harus berdoa untuk semua mereka yang memiliki wewenang. Orang Kristen berdoa untuk semua, bahkan lawan politik mereka sekalipun. Nah, saudara, ini bisa membuat perbedaan yang besar di dalam menciptakan kedamaian di negara kita. Dan ini bisa kita lakukan melalui doa. Saudara, mungkin kita bukan pejabat yang duduk di dalam pemerintahan, yang punya kuasa, jabatan, wewenang untuk melakukan sesuatu. Tetapi ingat, melalui doa. Saudara, biarlah doa kita itu melintasi dinding rumah kita, melintasi tembok gereja kita, dan kemudian menembus kepada bangsa kita. Itu bisa dikerjakan oleh setiap orang percaya tanpa kecuali. Saudara, di dalam situasi bangsa kita saat ini, ada rasa kecemasan, ada panik, ada kebimbangan. Pandemi seolah tidak berakhir. Apakah kita masih tetap berdoa bagi pemerintah kita sebagai pengambil kebijakan bangsa ini? Saudara, kita tahu bahwa segala sesuatu, segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu berpengaruh di dalam kehidupan bangsanya. Oleh karena itu, sangat perlu, sangat penting bagi kita berdoa bagi pemerintah kita. Sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah kita itu mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa ini. Saudara, bukan hanya berdoa. Rasul Paulus juga mengajak kepada kita di dalam Roma 13, khususnya di ayat 1 dia katakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Paulus mengingatkan kita untuk taat, patuh pada pemerintah. Saudara, ini bagian yang bisa kita kerjakan sebagai orang Kristen. Mengapa kita harus patuh, saudara? Di ayat 1 tadi itu sangat jelas disebutkan oleh Rasul Paulus, karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah, termasuk pemerintah bangsa kita. Saudara, ketika kita melihat kata takluk, itu berarti kita harus tunduk, kita harus patuh taat di bawah aturan dan hukum yang ditetapkan oleh negara. Saudara, kita harus menyadari, mengetahui dan mengakui bahwa Tuhan adalah yang tertinggi. Ketaatan yang tertinggi adalah kepada Tuhan. Tetapi hal itu sama sekali tidak membuat kita kurang taat atau kurang patuh, kurang setia kepada pemerintah kita. Seorang bapak gereja mula-mula yang bernama Tertullian, dia pernah menulis begini. Orang Kristen bukanlah musuh siapapun, apalagi kaisar. Karena kita tahu bahwa dia telah ditunjuk oleh Tuhan. Kita perlu mencintainya, menghormatinya, mentaatinya, dan menginginkan keselamatannya bersama seluruh kekaisaran Romawi. Saudara, kutipan dari Bapak Gereja mula-mula ini mengungkapkan bagaimana sikap orang percaya terhadap semua yang berwenang, meskipun kadangkala yang berwenang itu tidak melakukan yang seharusnya. Atau yang berwenang itu meremehkan mereka. Kadang-kadang harus berusaha untuk menghancurkan mereka. Nah, saudara, orang Kristen, kita dipanggil berkarya bagi bangsa. Kita bisa melalui doa kita, melalui ketaatan kita kepada Tuhan. Dan sebagai orang Kristen, kita harus menjadi warga negara yang baik. Oleh karena itu, menuntut ketaatan dan kesetiaan kita kepada pemerintah selama tidak bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Allah bagi umatnya di dunia ini.
Pertanyaan bagi kita, saudara, apakah mudah bagi kita untuk taat dan patuh kepada pemerintah? Terutama dalam konteks negara kita. Saudara, saya percaya sekalipun pemimpin buruk, dia mungkin masih bisa membuat keputusan untuk kebaikan rakyat secara keseluruhan. Ini keyakinan saya, saudara. Ketika kita melihat, mendengar, mungkin juga mengalami bagaimana korupsi terjadi di berbagai bidang kehidupan di negara kita. Apakah kita masih rela membayar pajak untuk itu? Mungkin ketika kita mau melakukan, kita bertanya-tanya, berpikir, apakah yang saya bayarkan itu sungguh dikelola dengan baik dan itu dimanfaatkan untuk kesejahteraan orang banyak? Ketika kita melihat ada segelintir orang yang berlaku tidak adil, yang tidak melakukan hukum dengan sebenarnya di dalam pemerintahan, apakah kita masih patuh kepada aturan-aturan yang diberikan? Saudara, ini kita hidup di dalam satu realita yang tidak bisa kita pungkiri. Tetapi apakah hati kita masih mau untuk tunduk dan taat kepada pemerintah? Ketika kita berada di dalam pemikiran seperti ini, ingatlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita harus takluk karena mereka ditetapkan berasal dari Allah. Saudara, ada banyak hal kecil bisa kita lakukan. Misalnya di dalam masa-masa pandemi ini. Pemerintah memberlakukan PPKM, masyarakat harus melakukan prokes. Saya percaya setiap kita yang mendengar firman hari ini sudah melakukan itu, puji Tuhan. Dan mari kita terus mengajak banyak orang untuk taat. Karena apa? Hal-hal kecil yang saudara dan saya lakukan itu bisa bermanfaat bagi orang banyak. Bisa mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Bahkan yang lebih luas lagi bagi bangsa kita. Ini adalah salah satu cara bagi orang Kristen untuk membantu membawa perubahan yang merupakan berkat bagi orang banyak, saudara. Ketika kita berpikir untuk tidak taat, ingatlah bahwa kita diminta untuk tetap taat kepada pemerintah kita. Sekali lagi, karena semua pemerintah yang ada itu ada karena kedaulatan Allah sendiri. Allah berhak, Allah punya kuasa untuk menaikkan sebuah pemerintahan. Dan Allah juga berkuasa menurunkan sebuah pemerintahan menurut hikmat dan kehendaknya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, panggilan kita sebagai orang percaya, kita dipanggil menjadi murid Kristus. Kita juga dipanggil untuk hidup berdampak bagi masyarakat di sekeliling kita, bagi bangsa kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa? Mari kita belajar dari Nehemia. Ketika mendengar, bahkan kita melihat. Mari kita berdoa bagi bangsa. Kondisi bangsa saat ini. Banyak yang bisa kita doakan. Mulai dari pemerintah. Mulai dari setiap kebijakan. Mulai dari rakyatnya. Mulai dari kondisi-kondisi yang ada. Kita bawa kepada Tuhan. Dengan satu keyakinan. Bahwa Tuhan mampu mengerjakan bagiannya. Tuhan akan melakukan sesuatu untuk bangsa ini. Kita jangan sambil berdoa, sambil meragukan kuasa Tuhan. Di samping berdoa, kita boleh mengambil bagian di dalam ketaatan kita kepada pemerintah. Di dalam mulai dari hal-hal kecil, kita melakukan dan itu berdampak besar bagi bangsa ini. Saudara, Allah memanggil kita berkarya. Dia adalah Allah yang berkarya sejak semula dan terus berkarya sampai pada hari ini. Allah sudah berkarya di dalam penciptaannya. Di dalam penebusannya, bahkan di dalam pemeliharaannya kepada umat manusia sampai pada hari ini. Maukah saudara dan saya meresponi panggilan kita? Dan maukah kita terus mengambil bagian, berpartisipasi di dalam karya Kristus di tengah dunia ini? Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan.
Kami memohon hikmat pertolongan Tuhan kepada setiap kami sebagai orang-orang yang sudah dipanggil menjadi milik Kristus. Kami juga mau meresponi panggilan Tuhan yang lebih besar, panggilan berkarya bagi bangsa ini. Mungkin kami merasa kami bukan siapa-siapa, kami hanyalah orang biasa, orang kecil yang tidak mampu untuk melakukan hal besar bagi bangsa ini. Tetapi setidaknya kami sebagai orang percaya, kami tahu satu hal yang pasti yang bisa kami lakukan. Kami bisa berdoa bagi bangsa ini. Dan kami mau memberikan dampak melalui ketaatan kami kepada pemerintah. Tuhan, kami terus berdoa bagi pemerintah kami. Biarlah Tuhan yang akan terus menopang. Sehingga pemerintah kami adalah pemerintah yang mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh bangsa ini. Tuhan, kami menyerahkan firman yang sudah kami dengar. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.